Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan April ini. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dan selalu mengingat kasih setia Tuhan yang akan selalu baru di hidup kita setiap pagi. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Kami mempersilakan Bapak, Ibu, Saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala kita, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 7.30 malam. Kami mengundang untuk para wanita mengikuti ibadah MWM Sekota bersama Pendeta Samuel Sianto pada hari Jumat 16 April pukul 18.30 via Zoom. Bagi Anda yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan Anda melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, maka yang mati itu tubuhnya. Tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy. Sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang bahwa orang itu punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah. Tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif. Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago ngusir setan. Bukan divaksin. Cuma di swab tes saya nggak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus. Perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dan hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini seberapa sukacita Anda. Tetapi kabar baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kalau kita tahu tim yang menang tuh kelihatan saudaraku daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya, saudara tidak dengar suaranya, cuma lihat wajahnya saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi kemana? Memberitakan Injil, kan bahaya nih. Bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa nih? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya.
mengusir roh-roh jahat, menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara, apabila diracun tidak mati, ya. Ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya. Tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular menghadapi racun, roh-roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan, pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan, but the King has risen. Dia adalah Raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin. Demikian suara gembala minggu ini kiranya menjadi berkat dan tuntunan bagi kita semua. Ibadah hari ini akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena membuat kami selalu percaya dan yakin bahwa Engkau Allah yang selalu ada buat hidup kami. Kami selalu perlu akan firman-Mu dan kami mau siapkan hati kami saat ini untuk mendengar firman-Mu. Biarlah setiap apa yang ditabur Tuhan dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, selamat berhari Minggu. Mari kita beribadah bersama-sama saudara. Karena Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita membuktikan kasih-Mu padaku. Ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia. Bawa mereka menyembah-Mu.
Segenap hati kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ini saatnya setiap kami menikmati Yesus. Kami nikmati akan hadirat Tuhan. Mari Bapak urapi setiap hati. Dimanapun mereka berada saat ini umat-Mu Tuhan. Kami persiapkan setiap hati kami. Sembah kami. Untuk kami menikmati Yesus. Mari datang menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau jamah setiap kami Tuhan. Glory, glory bagimu. Terima kasih. Kami bersyukur. Ini sembah kami. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, Roh-Mu menguasai kami. Rabasyana mayara labayara labasikiri. Yara labashiri bayara labash. Jamah kami Tuhan. Yes. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You kept the faith in my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You kept the faith in my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. Yes, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You kept the faith in my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You kept faith in my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching, yes, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place
spirit and in truth. Yes, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and oh, I'm reaching for your heart. Yes. Membawa setiap kami Tuhan menikmati Yesus. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang sungguh-sungguh haus, kau yang sungguh-sungguh rindu akan hadirat Tuhan. Ini saatnya kau datang menikmati. Ini saatnya kau menikmati akan hadirat Tuhan. Mari belajar menikmati dengan sungguh. Jamah setiap hati Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Rabasyana wa yara wa yara rabashi. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, samalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu ubah hati, kuasamu bagi kami Tuhan. Menguatkan, menguatkan kami. Ramai
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berkata dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi kami penyembahmu, dan ku yes ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah-penyembahmu yang benar. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih buat hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, setiap kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus urapi kami, berikan kami telinga yang baik sebagai seorang murid. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu akan disampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada di dalam ibadah kita hari ini. Dan saya percaya di minggu yang baru ini pekerjaan dan anugerah dan kemurahan dan lawatan daripada Tuhan akan lebih lagi dinyatakan dan dikerjakan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, izinkan hari ini saya share kepada kita semua firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius patsalnya yang ke-20. Saya akan membaca ayat ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Satu bagian firman Tuhan yang saya yakin saudara mungkin sudah pernah mendengarnya dan bahkan juga sudah pernah mendengar dikhotbahkan dan di-sharingkan mungkin, tapi izinkan hari ini kita melihatnya dan kita belajar. Dan saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan apapun tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang saudaraku mengerjakan tanda-tanda ajaib dan mujizatnya. Dan kalau dulu dia mengerjakan mujizatnya, hari ini dia tetap sama dan bahkan sampai selama-lamanya. Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34 saya bacakan buat saudara. Dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud,
kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, saya percaya bahwa dua orang buta ini hari itu tidak pernah menyangka. Mungkin saya nggak tahu bagaimana mereka ada di pinggir jalan itu, mereka berdua duduk, tapi kira-kira kemungkinan besar ada orang-orang yang menolong mereka, yang mungkin kalau malam hari mereka dibawa ke tempat mereka tinggal dan kemudian mereka hari itu, pagi itu kemudian dibawa kembali dan duduk di situ. Anyway, hari itu mereka tidak pernah menyangka bahwa nasib mereka akan berubah secara radikal. Nasib yang bagaimana? Nasib yang sebelumnya di mana dibutuhkan dalam kehidupan mereka pertolongan dari orang lain. Orang buta, kebutaan kalau boleh didefinisikan secara gampang-gampangan aja dikatakan bahwa kebutaan itu adalah ketidakmampuan untuk kita bisa melihat atau mengenali sesuatu. Makanya seringkali misalkan ada orang yang sedang mengalami masalah dan dia seperti tidak tahu harus bagaimana, orang bilang dia buta terhadap masalahnya. Dia buta mengenali si A, mengenali si B. Dia buta dengan keadaannya sendiri dan lain sebagainya. Sebuah ketidakmampuan yang ada di dalam diri kita dan kehidupan kita untuk kita tidak memiliki kepekaan atau pengenalan tentang apa yang seharusnya kita ketahui dalam hidup kita. Nah, saudara, tidak harus kita mengalami kebutaan secara fisik, ya, kebutaan dalam konteks mata kita nggak bisa berfungsi. Tapi kebutaan kalau kita lihat dari definisi tadi bisa diaplikasikan atau diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada kebutaan yang sedang kita alami atau kita rasakan hari ini? Kebutaan melihat peluang dalam bisnis, mungkin dalam minggu ini saudara pernah tepuk kepala saudara, aduh kok saya nggak bisa lihat itu ya, aduh kok saya nggak peka ya, karena saya nggak mengenali itu. Ya saudara, kegagalan di dalam melihat opportunities, kesempatan-kesempatan yang ada di depan kita. Sepertinya kita nggak melihat, padahal itu ada di depan mata kita. Kesempatan yang mungkin Tuhan sudah buka, sehingga kita mengalami kehilangan momen yang penting dalam diri kita. Yang lebih parah lagi, kita mungkin bisa mengalami kebutaan terhadap anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak saudara hari ini untuk kita belajar dari dua orang buta ini. What we can learn from that blind man, ya. Apa yang kita bisa belajar from that blind people, orang yang buta itu, saudara. Karena hari itu benar-benar dia mengalami sebuah breakthrough, sebuah terobosan dari kebutaannya. Nah, saya yakin saudaraku kalau kita perhatikan di ayat yang ke-30a, Matius 20 tadi ayat yang ke-30a. Firman berkata demikian, perhatikan, ada dua orang buta duduk di pinggir jalan mendengar. Garis bawah itu, mendengar bahwa Yesus lewat. Mereka memang tidak bisa melihat karena mereka buta, tapi mereka mendengar. Kita belajar tentang apa dari sini? Mereka sanggup untuk bisa mengenali momen, saudaraku, yang ada. Mereka punya perceiving terhadap apa yang sedang terjadi di sekeliling atau di sekitar kehidupan mereka. Kenapa, saudara, hal ini penting? Mengapa mengenali momen itu penting? Why perceiving the moment is so important in our life? Karena saya percaya bahwa nomor satu, momen bisa datang kapanpun. Kapanpun momen bisa datang. Even di saat-saat yang mungkin tidak pernah kita bayangkan atau tidak pernah kita impikan, saudara. Atau kita rencanakan mungkin. Ya, momen itu bisa dikenali, saya juga percaya, oleh sikap keterbukaan, oleh ketulusan, saudara. Dan tentu saja momen bisa kita dapatkan lewat respon
yang benar. Alkitab berkata mereka duduk di pinggir jalan, dan saya yakin memang kita nggak tahu berapa lama mereka ada dalam keadaan yang seperti itu, tapi saya yakin cukup lama mereka ada dalam keadaan seperti itu dan mereka sudah terbiasa dengan keadaannya, hidup dari belas kasihan orang lain. Dan tetapi hari itu dibalik daripada kondisi dan kebiasaan-kebiasaan dan apa yang ada pada mereka. Alkitab berkata tiba-tiba ketika Yesus lewat daerah mereka, mereka bisa mengenali momen itu. Mereka bisa menangkap momen itu. Mereka bisa meresponi dengan benar momen tersebut. So we have to learn how to perceive things. Bagaimana kita bisa, dalam bahasa Inggris disebut perceive ya, itu menangkap sesuatu atau mengenali sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita. Karena itu penting sekali untuk kita berdoa, misalkan meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepekaan kepada kita supaya kita bisa dengan tulus dan benar itu menangkap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan kalau itu, dan saya percaya ya saudara, Tuhan berbicara kepada kita, itu adalah merupakan divine moment, momen ilahi bagi kita, saudara. Itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan 9 mengajarkan kepada kita kebenaran ini. Dikatakan demikian, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Ya, sampai hari Pentakosta. Kenapa dia harus tinggal di Efesus sampai Pentakosta? Dikatakan demikian, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Perhatikan perkataan itu, pekerjaan yang besar dan penting. Ya. Dan pekerjaan yang besar dan penting itu ditangkap sama Rasul Paulus dengan perkataan di sini banyak kesempatan. Sekalipun dia berkata, ada banyak penentang. Bayangkan kalau Rasul Paulus tidak memiliki hati yang tulus dan tidak memiliki kasih, saudara. Dia tidak melihat bahwa keberadaannya di Efesus adalah sesuatu yang berguna bagi dia. Kenapa? Ada banyak penentang. Kita cenderung untuk mengenakkan daging kita. Kita cenderung menolak hal-hal yang kelihatannya tidak berguna, tidak penting dan lain sebagainya. Tetapi Paulus bisa menangkap momen hari itu dan dia berkata, aku akan tinggal sampai batas waktu tertentu, sampai Pentakosta. Kenapa? Ada banyak hal yang besar dan penting yang aku bisa kerjakan. Ada momen-momen penting yang aku bisa tangkap, di mana jiwa-jiwa dijangkau, jiwa-jiwa dimenangkan. Dan saudara, pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan akan diperlebar, diperluas. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17. Firman berkata, sebab kamu tahu ini adalah merupakan sebuah contoh negatif dari seseorang yang kehilangan momen. Siapakah itu? Esau. Ya, Esau. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Padahal berkat itu disediakan bagi dia oleh bapaknya. But he lose the moment. Ya, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sayang sekali orang menyadari kehilangan momen dan menyesali dan itu tidak kembali kepada dia. Momentum mungkin tidak akan datang untuk yang kedua kali. Kesempatan, orang seringkali bilang begitu, tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Sebabnya marilah kita belajar peka. Saudara sedang alami apa hari ini? Belajarlah peka untuk terbuka, ya. Dan penting sekali melakukan yang berikut ini, Saudara. Apakah itu? We pray to God. Kita berseru dengan kesungguhan. Kita berdoa. Perceive, pray. Ayat yang ke-30b dikatakan, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ketika mereka menangkap momen itu, mereka menaikkan doa mereka. Saya percaya ini merupakan seruan doa. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ya, karena itu saya yakin berdoa itu harus dilakukan dengan sikap yang benar. Sikap yang yakin bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Tuhan mau menjawab doa kita. Tuhan sanggup menjawab doa kita. Ada orang yang mau tapi nggak sanggup. Ada yang sanggup tapi nggak mau. Yang paling parah nggak mau juga nggak sanggup. Ya. Dan tentu saja Tuhan kita tidak demikian. Sebabnya berdoa harus dilakukan dengan keyakinan yang sepenuhnya. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan
supaya kamu sembuh. Lalu dikatakan demikian, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Bila dengan sesungguhnya didoakan. Bila dengan ketulusan didoakan. Saya yakin dan percaya ketika dua orang buta itu berteriak kepada Tuhan, getaran suaranya itu ditangkap oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu kesungguhan hati mereka ketika mereka. Tuhan tahu desperationnya mereka, tapi juga Tuhan tahu iman mereka. Karena dikatakan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebabnya sampai hari ini saya sangat percaya saudara dengan kuasa doa. Saudara, kalau kita berdoa dan kita tidak percaya dengan yang kita doakan, buat apa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Karena kita yakin dan percaya. Untuk apa kita berdoa? Karena kita tahu bahwa doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan. Dan tentu saja doa juga harus dinaikkan di dalam kerangka kebenaran. Doa itu tidak boleh untuk memenuhi hawa nafsu kita. Kita marah kepada orang, kita doakan supaya dia celaka. Tidak mungkinlah doa kita dijawab Tuhan. Doa yang tidak sesuai dengan firman tidak akan pernah dijawab. Tapi doa yang ada di dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendaknya. Saya percaya pada waktu Tuhan, oleh kehendak Tuhan dan dalam rencana Tuhan akan tergenapi. Tetapi juga saudaraku tidak cukup perceive, pray, you have to pursue. Ya. Jangan pernah menyerah pada intimidasi. Intimidasi bisa datang dalam banyak bentuk. Tapi di ayat yang ke-31 Matius 20 dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya diam. Saudara, dua orang ini teriak, Tuhan anak Daud kasihan. Saya yakin teriakannya menggema. Teriakannya menggetarkan. Dan itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara, kadang-kadang doa kita, keyakinan kita, semangat kita, usaha kita bisa mengganggu orang. Ya. Tapi kalau itu benar, jangan pernah terintimidasi. You have to pursue what you pray. Ya, saudara. Saudara harus kejar itu. Ya, tetapi orang banyak itu menegur supaya mereka diam. Lihat ini ya, apa yang mereka lakukan. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Namun, beri garis bawah itu, mereka makin keras berseru. Berapa banyak orang yang ketika kemudian tantangan datang, berapa banyak orang yang ketika kemudian mendengar apa yang orang lain katakan tentang apa yang mereka sedang gumulkan. Udahlah bro, kayaknya udah gak mungkin. Sudahlah, aduh ngapain kamu buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Udahlah, akhirnya kita give up saudara. Tapi mari kita belajar dari dua orang buta ini. Mereka tidak menyerah. Ada bagian firman Tuhan yang saya suka sekali. Dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Dan saya menerima manfaatnya saudara. Ini adalah merupakan sebuah sikap, contoh pantang menyerah. Ya, sebuah sikap yang menunjukkan great passion di dalam kerinduan untuk melihat rancangan dan rencana Tuhan yang luar biasa itu tergenapi dalam kehidupan seseorang. Dan orang itu adalah bapak leluhur kita Abraham. Dalam Roma pasal yang keempat ayat 18-22 dikatakan demikian. Ayat ini luar biasa. Perhatikan ini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap sih. Tidak ada dasar untuk berharap. Tadi saya berkata di depan bahwa intimidasi bisa datang dalam bentuk apapun. Bisa dari orang. Bisa dari kondisi dan keadaan. Bisa juga dari iblis ya. Tentu saja biang keroknya iblis ya saudara ya. Bisa dari saudaraku tekanan karena perubahan situasi dan lain sebagainya. Seperti saya tahu ada banyak orang yang memiliki banyak rencana tahun lalu dan rencana itu harus mandek, terhenti atau mengalami tekanan karena pandemi, saudara. Tapi attitude kita bagaimana? Ya, apakah kemudian kita fed up dengan keadaan itu? Atau apalagi kalau kita percaya itu dari Tuhan. Ya, itu mungkin penundaan, tapi bukan pembatalan. Ya, dalam ayat 18 dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia
akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan kuncinya ada di sini. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu kemudian ayat yang ke-19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara bayangkan, umurnya udah 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup, itu sama sekali sudah tidak ada lagi, saudaraku, landasan atau fondasi apapun yang dia bisa pakai secara logik, saudara, untuk apa yang Tuhan janjikan ini terjadi. Tetapi dikatakan ayat yang ke-20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Lihat saudara, bagaimana mereka pursue apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan mereka. Malah dikatakan ia diperkuat dalam imannya. Perhatikan tadi dikatakan dia tidak pernah berhenti berharap. Sekarang dikatakan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya. Dan ini penting, ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Wow. Saudara tahu bahwa Tuhan begitu senang dengan orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang pursue things yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan mereka. Mereka lebih percaya kepada apa yang jadi janji Tuhan. Mereka lebih percaya kepada firman, even daripada fakta. Saya kemudian tidak mengajarkan saudara untuk hidup saudaraku hanya dengan bermimpi aja nggak cukup ya saudara. Faktanya, Pak, faktanya Bu, bro, faktanya. Ya, fakta is fakta, tapi saya yakin sampai hari ini firman Tuhan, janji Tuhan sanggup untuk merubah fakta. Fakta nggak bisa rubah firman, tapi firman bisa merubah fakta. Karena itu jangan biarkan fakta yang ada dalam kehidupan kita mengintimidasi kita. Orang mengintimidasi kita. Iblis lewat panah api yang dia lepaskan, lewat pikiran-pikiran yang melintas dalam logik kita, otak kita, atau emosi yang negatif yang saudaraku berbicara di hati kita. Saudara harus lebih lebar membuka telinga rohani saudara, telinga iman saudara kepada apa yang firman sampaikan, apa yang firman beritakan. Tuhan berkata begini, bahwa firman yang keluar dari mulutnya akan mengerjakan apa yang ia suruh dan tidak akan kembali kosong, tidak akan kembali sia-sia. Hari ini kalau saudara mendengar firman ini dan saudara diingatkan akan sesuatu yang sudah lama saudara lupakan, please saudara jangan menyerah. And then you have to know what is your priority. Ya, saudara mesti perceive, you have to pray, you have to pursue, and then you have to know what is your priority. Saudara harus tahu apa yang diminta. Ada banyak orang itu nggak tahu apa yang dia harus minta. Yang prioritas, yang penting. Karena dalam ayat 32 dan 33, Matius 20, firman berkata demikian. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lihat, waktu mereka pursue, perhatian Tuhan tertarik. Ia berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki? Saudara pernah bayangin begini enggak ya? Tiba-tiba nanti malam, ya di tengah-tengah saudara lagi tidur enak, saudara terjaga dan Tuhan ada di kamar saudara. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada saudara, kamu mau apa anakku? Saudara mau jawab apa coba? Saya yakin ada begitu banyak orang tidak tahu apa yang dia harus minta kepada Tuhan. Bahkan mungkin nggak tahu apa yang dia mau minta. Bukan berarti dia nggak punya permintaan. Hanya dia tidak pernah menata prioritas itu dalam hidupnya. Karena ketika orang buta ini ditanya, bisa aja kan mereka minta yang lain. Tapi mereka menjawab tepat. Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Supaya kebutaan ini hilang.
Tidak ada lagi, supaya kebutaan ini nggak jadi handicap lagi. Supaya kebutaan ini yang membuat hidup saya harus begitu tergantung kepada orang lain, menyusahkan orang lain, membuat orang lain juga harus memperhatikan saya dan lain sebagainya. Supaya semuanya itu diangkat dari dalam kehidupan saya. Saya boleh memiliki kehidupan yang berguna, yang jauh lebih baik. Ya, dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7, lihat. Ini hukum prioritas, dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Pelajaran kita dari Abraham tadi juga begitu kan? Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian, orang yang seperti apa? Orang yang nggak punya prioritas, orang yang bimbang. Enak yang mana ya? Yang ini apa yang itu? Atau begini atau begitu? Atau apa nggak lebih saudara? Tentukan prioritas dalam kehidupan saudara. Dan kemudian jangan lupa, ingat, saya percaya Tuhan kita baik. Tuhan kita pembuat mujizat sampai hari ini. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, luar biasa, penuh kasih dan punya rencana buat kehidupan kita. Karena itu motto kita, we help you to fulfill your destiny. So I pray supaya your destiny bukan will be fulfilled, tapi must be fulfilled in your life. Ya, kalau kita bisa punya sikap yang benar. Nah, karena itu bagian yang terakhir ini sangat penting. Kenapa? Ini menunjukkan pengucapan syukur kita kepada Dia. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan 2 orang buta itu mengikuti Dia. Mengikuti Dia untuk apa? Saya yakin untuk memuliakan Dia. So this is the last but not least. We have to praise Him in our life. Ya, start with perceive, and then pray, pursue, ya nggak gampang menyerah, saudaraku. And then ketika kemudian Dia menyatakan kehendaknya, Dia menjawab, ya. And of course you have to know your priority when you pray, ya. Saudara mau minta apa? And then you have to praise Him all of your life, seluruh kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Matius 15 ayat 31, ketika Yesus menyembuhkan dan membuat mujizatnya, dikatakan maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, dan mereka memuliakan Allah Israel. Mereka memuliakan Allah Israel. Sekalipun saya juga mau mengajarkan kepada saudara, tidak hanya karena kita alami mujizatnya, tidak hanya karena kita alami pertolongannya, tidak hanya karena kita alami perlindungannya, tidak hanya karena kita alami berkatnya, baru kita memuji Dia, tidak. Saya mau katakan kepada saudara bahwa pujian dan penyembahan harus menjadi gaya hidup kita dalam segala keadaan. Tapi pantas dong saudara, ketika kemudian pertolongannya datang, ketika kemudian mujizatnya terjadi, ketika kemudian kuasanya dinyatakan, kita muliakan Dia. Seperti mereka yang bisu. Adakah saudara yang bisu hari ini? Saudara tidak berani berkata-kata. Saudara tidak berani menyatakan pendapat, padahal itu baik dan benar dan harus. Adakah saudara timpang? Timpang itu imbalance, ketidakseimbangan. Adakah ketidakseimbangan dalam kehidupan saudara? Antara keluarga dengan pekerjaan, pelayanan dengan pekerjaan, antara tanggung jawab dengan apa yang menjadi kesenangan kita, antara saudaraku keluarga kita dengan karir kita. Ada ketidakseimbangan, ada ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan. Adakah saudara lumpuh? Lumpuh itu adalah sebuah ketidakmampuan untuk bergerak, ketidakmampuan untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Saudara mungkin harus move on dalam kehidupan saudara. Ada anak muda yang mungkin harus move on karena diputus pacarnya. Harus move on karena ada yang dia inginkan sudah seperti di depan mata, boom, hilang. Dan dia begitu
emosinya begitu terarah kepada hal itu sehingga dia tidak move on bertahun-tahun, dan itu membuang waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya dan banyak kesempatan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupanmu. Engkau seperti orang lumpuh, atau seperti yang kita bahas hari ini. Adakah kita mengalami kebutaan? Biarkan Tuhan menyentuhnya dan mengubahnya dan membebaskan saudara dengan kuasa mujizatnya. Hari ini, bahkan waktu ini saya percaya Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saudara. Sementara saudara mendengarkan kebenaran ini. Dan muliakan Dia. Lukas pasal yang ke-13 ayat 12 dan 13 ayat yang terakhir saya bacakan. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saya mau katakan kepada saudara hari ini. Hai umat Tuhan, apa yang membelenggu engkau, apa yang mengikat engkau, apa yang membuat engkau susah, apa yang menekan kehidupanmu, hari ini engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau dibebaskan, engkau dimerdekakan dalam nama Yesus. Lalu Alkitab berkata, lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah kiranya kita dikenal sebagai pribadi-pribadi, orang-orang yang hidup di dalam pujian, yang hidup menyembah Dia, memuliakan Dia. Dan apa yang keluar dari mulut kita adalah pujian bagi kehormatan Dia, bagi kebesaran namanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa dan minggu yang luar biasa. Minggu yang kami percaya lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Minggu di mana kami boleh mengalami Tuhan jamahan lawatan kuasa-Mu. Engkau mati untuk semua dosa-dosa, kelemahan, sakit, penyakit apapun yang ada dalam kehidupan kami. Dan Engkau bangkit untuk membawa kemenangan. Kemenangan yang total, kemenangan yang sempurna. Kemenangan atas segala perkara dan segala hal yang membuat kami gagal, yang membuat kami terpuruk, yang membuat kami susah. Kemenangan yang daripada Engkau sendiri. Dan kami percaya hari ini, kalau ada di antara saudara yang mengikuti ibadah ini, dan saudara memiliki ketimpangan, saudara memiliki tuli dan bisu dan buta, dan bahkan mungkin ada kematian dalam bagian hidup saudara. Taruh tangan kiri sudah di dada, saudara. Angkat tangan kanan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, biar kiranya pertolongan yang daripada Engkau. Engkau datang, Engkau mati, Engkau bangkit. Dan Engkau memberikan semua janji yang luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melihat dan mengalami Engkau secara nyata dalam diri kami. Kami mau declare minggu ini adalah minggu yang ajaib, minggu yang luar biasa. Minggu di mana kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan, lewat semuanya ini di dalam seluruh aspek hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Lidah, mulut, bibir, seluruh keberadaan kami, even kami mungkin belum mengalami pertolongan Tuhan. Kami tetap mau memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan, karena Engkau layak. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap aspek hidup kami di bumi ini seperti di surga. Doa ini singkat, tapi kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami boleh melihat penggenapan daripada kebenaran-Mu ini terjadi. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Dan roti dan anggur yang sudah persiapkan, saudara boleh ambil. Mari kita angkat, kita berdoa. Karena kita percaya bahwa saudaraku ini adalah merupakan materai dan penggenapan. Dan mengingatkan kita akan penggenapan daripada semua yang Dia janjikan di dalam kehidupan kita. Juga firman yang baru saja kita dengar bersama-sama. Angkat roti dan anggur, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di atas apa yang sebentar kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu dan kehendak-Mu. Dan biar kiranya sekali lagi kami diingatkan akan Sang Putra yang menebus kami dan yang bangkit bagi kami dan membawa hidup kami di dalam kemenangan. Biar kiranya apa yang dilakukan ini, Tuhan,
menyenangkan akan hatimu, memuliakan akan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambil roti bersama-sama dengan saya. Mari kita angkat saudara pada malam. Waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ingatlah ini setiap kali kamu melakukannya akan aku, akan apa yang aku kerjakan. Saudara, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah pengampunan dosa, darah yang mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan membawa kami oleh anugerah Tuhan untuk kami boleh menjadi umat perjanjian. Umat yang hidup bukan karena apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami, apa yang kami dengar dengan telinga jasmani kami, apa yang kami alami dalam seluruh hidup kami. Tetapi umat yang hidup, berjalan, bergantung, dan percaya kepada setiap janji-janji-Mu dan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan ini, kami lakukan dengan iman percaya kami akan penggenapan daripada seluruh janji-Mu yang dahsyat, mulia, dan ajaib. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara, biar kiranya berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun dalam hidup saudara di minggu yang baru ini, yang membuat apa yang kau kerjakan berhasil, yang melindungi engkau dan menjaga engkau dan menjauhkan engkau daripada segala yang jahat dan membawa hidupmu berjalan di dalam kemenangan, kemuliaan, kedahsyatan, dan kebaikannya. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali dalam nama Yesus. Semua percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Di masa-masa pandemi ini kita sangat memerlukan komunitas untuk bisa saling menguatkan. Oleh karena itu kita harus terus setia untuk berkomsel. Bagi para jemaat yang memerlukan informasi tentang ibadah onsite, komsel, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Mataram, Pastor Joshua Gunawan Handoyo. Jangan lupa follow, like, subscribe sosial media Rock Surabaya dan share link ibadah ini supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you all.